Ini orang nuntut tuh nggak tahu diri, udah mau ditolong kok masih bertingkah terus itu. Jadi nggak bisa disembarangin. Kalau mau disidik semua kena semua. Pihak Agus Wawa juga kena. Itu kan penggelapan itu, nggak sesuai dengan peruntukannya. Saya nggak bela siapa-siapa, pokoknya kena nih. Kalau mau laporkan dosi, laporkan saja. Tapi ini juga kena. Gitu. Nah faktanya seperti itu. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa peristiwa seperti kayak gini terjadi, ya, hanya gara-gara mau pengen populer. Tapi populer dengan menghalalkan segala cara yang nggak cocok. Ya. Maka saya katakan, saya sudah ngomong sama Kapolres juga di sana tuh, saya sebagai warga saya juga turut bertanggung jawab. Jadi saya katakan walaupun tidak seberapa, saya tetap mengulurkan tangan saya ke sana. Jadi sampaikan. Ya. Berarti Pak Irjen ini bisa dibilang udah nggak kaget dan nggak nyangka, atau misalnya nyangka ada pasti bakal terjadi adanya keributan ini. Saya sudah menduga dari awal. Akibat dari peristiwa-peristiwa ini, kemudian adanya koordinasi di podcast, kemudian langsung tiba-tiba ngambil alih, tiba-tiba lapor Gary pagi-pagi saya siap jenderal berangkat ke NTT. Padahal saya sudah larang kamu jangan berangkat, itu bermasalah. Faktanya seperti ini. Itu kira-kira rekan-rekan media, saya mau luruskan ini semua supaya jangan ada simpang siur lagi di sana. Jadi rakyat NTT juga berbahagia sebenarnya menerima, tapi jangan juga dibuat jadi ajang seolah-olah menerima ini tapi tidak sesuai dengan porsinya. Gitu. Tapi satu sisi juga senabrak daripada hukum. Nah, saya mohonkan juga Kemensos yang menerima data audit data daripada laporan Gary itu perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah Flores Timur. Sampaikan di valid, saya katakan bahwa kedatangan kedua belah pihak ini tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pak Irjen, bisa dibilang kita masih menduga ya ada penggelapan sampai adanya auditor dari Kemensos Data. Saya kan nggak mau mendahului hukum. Ya. Selalu saya begitu, saya tidak mau mendahului hukum. Nanti biarlah audit resmi yang menjawab itu semua dengan data dan fakta. Tentu nanti dari pemerintah daerah akan melemparkan apa-apa yang dikirimkan ke sana sesuai dengan data dan fakta, kemudian dihitung dengan nilai rupiah. Setara nggak dengan apa yang disebutkan di media atau di netizen. Itu aja jawaban saya. Saya nggak mau mengatakan mereka menggelapkan uang yang sudah saya nggak mau juga. Saya nggak mau mendahului hukum. Saya juga nggak mau menjustis orang. Pak Irjen ini kan Gary merasa intervensi katanya sama Tenovi. Tapi kan Tenovi juga merasa kalau dia memiliki tanggung jawab dan yayasan gitu. Gimana sih saling ini? Gitu? Intervensi dari mana? Nah, dia mengatakan Kan dia kan sebagai pembina, pada saat itu dikukur sebagai pembina. Tapi ingat baik-baik, pada saat pengumpulan dana, Novi adalah ketua yayasan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Jadi dia perlu mengetahui kemana larinya uang ini. Karena suatu ketika kalau terjadi penggelapan uang ini, dia diminta bertanggung jawabannya, dia mau jawab apa? Novi tidak bisa kita salahkan di situ. Ini aja ngambil langkah sepihak. Ya, nggak boleh. Apapun alasannya, Novi harus tahu. Walaupun Novi juga melakukan tindakan yang salah. Kenapa mundur dari ketua yayasan? Saya sudah ingatkan, saya kecewanya di situ. Kenapa kamu mundur? Kalau kamu mundur, nanti orang akan berpersepsi berbeda. Kalau pas tanggung jawab, kemudian kau lemparkan tanggung jawab orang lain, kemudian kau cuci tangan. Tapi faktanya dalam perjalanan terjadi kekisruhan itu. Ya. Pelemparan uang juga bertahap juga diberikan pada Gary, ada lengkap di sini. Tapi dengan perselisihan gitu loh. Itu kira-kira ya. Saat tadi abang larang Gary jangan dibuatnya di BNN, respon Gary apa? Dia menjawab. Dia berarti abang sempat ada wah mencium bau curigaan yang dia masih tetap kekeh mau ke NTT. Itulah jawaban yang sangat menyakitkan. Ya. Saya sudah sampaikan, kamu tuh jangan ngajarin saya tentang hukum. Kamu tuh belum sarjana hukum, kamu masih kuliah, jangan sok-sok belajar hukum, sok-sok tahu gitu loh. Ngerti hukum juga kau enggak, gitu. Kau ingat baik-baik, kamu jangan berangkat ke sana, ini bermasalah. Jawaban yang sangat menyakitkan apa? Siap jenderal, saya siap menanggung segala resiko konsekuensinya dengan Denny Sumargo. Hebat gak tuh?
sombong kan? Saya siap, ya nanti aja kau rasakan. Kau siap menanggung resikonya itu apabila ini berbuah pidana. Jadi jangan kita sok mendahului hukum gitu. Jadi itu sampaikan. Jadi saya ikuti perjalanannya karena saya juga dipertanyakan dari sana juga karena dikirain saya masih ketua, masih kuasa hukum yayasan padahal saya udah keluar. Dan dia ngomong aja, seketika dia ngomong dia mau berangkat ke NTT, langsung saya blokir. Jadi langsung saya blokir. Berarti kau tidak mau dengarkan omongan saya blokir langsung. Pak Irjen kabarnya ketemu Teh Novi. Gimana? Pak Irjen kabarnya ketemu Teh Novi. Tadi. Nanti, nah ini lagi live ya, kalian ketemu dengan saya. Saya ingin menggali secara mendalam supaya saya juga memberikan suatu argumentasi itu bisa ditanggung jawabkan. Sekali lagi saya katakan saya ngomong ini atas kuasa hukum daripada Novi. Saya tidak berurusan dengan yayasan, jadi bisa dibedakan ya. Tapi saya pengen meneliti bahwa uang donasi ini sesuai nggak dengan peruntukannya dilakukan ke NTT sana. Sudah pertama nabrak hukum, sampai di sana tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah tempat. Jadi kalau dikatakan ada wali kota, apresiasi wali kota yang mana itu? Di Flores itu tidak ada wali kota. Yang ada wali kota di NTT, di Kupang. Kan nggak ngerti posisi daripada Flotim itu adalah bupati. Yang sarangnya adalah PLT bupati. Ada Pak Kapolresnya, ada Pak Dandimnya. Jadi nggak ada wali kota di sana. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu loh. Pak, Bapak sebagai pemerhati hukum melihat bantuan terhadap korban bencana NTT menjadi polemik seperti apa sih Pak? Menyesalkan nggak apa? Gimana kira-kira? Bapak sebagai pemerhati hukum melihat bantuan untuk korban bencana NTT malah menjadi polemik, menurut Bapak seperti apa? Ya kan saya udah bilang berkali-kali. Saya berbahagia kalau seandainya ada mengalihkan ataupun memberikan bantuan kepada NTT, kan gitu ya. Tapi jangan dong buang kotoran di NTT. Kan tadi dulu kan sudah ngomong. Jangan hanya pengen populer tapi membuang sampah di NTT dengan alasan kemanusiaan. Kasihan dong warga-warga NTT, kasihan khususnya di Flores Timur. Saya tahu pasti Flores Timur itu daerah pelosok. Dekat gunung itu ya, Tobi itu memang sering erupsi. Kasihan mereka itu. Kalau sudah erupsi itu pasti berpindah-pindah. Bahkan ada korban, kalau nggak salah berapa yang meninggal. Kasihan memang. Nah, jangan dong diberikan istilahnya itu kesulitan lagi pada mereka dengan hal-hal ini. Maka saya katakan tadi, saya garis bawahi, saya juga kecewa kalau dia ngomong bahwa akan saya pidanakan yang menerima uang donasi. Ini juga kebangetan juga, kelewatan spuyer juga. Saya juga nggak setuju. Rakyat NTT khususnya di Flotim nggak ngerti apa-apa. Ada uluran tangan yang mereka terima dengan sukacita. Yang penting mereka bisa hidup, kan gitu. Cuma kalau seandainya polemik yang terjadi ini kan polemik dibikin sendiri. Jelas ya? Polemik dibikin sendiri. Kalau mau mengikuti akidah hukum, mau mengikuti aturan main, mau mengikuti bagaimana kita berkoordinasi dengan orang-orang yang berkepentingan, tidak akan terjadi. Itu kira-kira ya. Jadi silakan aja nanti. Saya sekali lagi terakhir ini menyampaikan kepada Kemensos. Tolong Kemensos berkoordinasi dengan Flotim. Data yang diberikan Gary sesuai dengan fakta nggak? Apa yang dikirimkan ke NTT? Ada nggak koordinasi dengan pemerintah setempat? Pemerintah Flotim loh ya. Yang lain saya nggak peduli. Bersesuaian nggak nih? Kalau nggak bersesuaian, berarti ada sesuatu. Tapi saya tidak mau menjustis sebelum ada kepastian hukum. Karena saya juga orang hukum. Nggak boleh kita menjustis orang sebelum ada kepastian hukum. Bahasa saya ini tolong dicermati juga untuk seluruh netizen juga. Saya berharap juga pada seluruh netizen, saya tidak membutuhkan bahwa saya merasa sudah meluruskan masalah atau dan lain sebagainya. Silakan aja kau berkomentar. Tapi saya tidak peduli tentang itu. Saya peduli hanya supaya betul-betul semua mekanisme berjalan, porsinya jelas, konstruksinya jelas, penempatannya jelas, peruntukannya juga jelas. Itulah namanya hukum. Ya, kira-kira itu ya. Dan terakhir mungkin dari pertikaian Novi dan Gary ini, belakangan ini Gary mengupload bahwa ada akunnya yang hilang, mengaku diserang-serang oleh cyber lah, lewat WhatsApp apa segala macam. Itu Jenderal tanggapannya gimana sih? Densu juga gitu, Jenderal. Saya bermana.
Gak usah kita ngada-ngada lah cyber. Yang punya cyber di sini kan jelas kok. Jadi jangan pakai cyber kalau hanya kutu luncat aja, bukan cyber namanya. Yang punya cyber di sini hanya beberapa lembaga negara. Barreskrim punya, Jaksa Agung punya, BIN punya, Badan Sandi Negara punya. Itu namanya cyber. Selebih daripada itu ember, bukan cyber gitu loh. Jadi ngaku cyber dari mana, buat mendudukkan bahasa cyber itu loh, supaya jelas konstruksinya gitu loh. Ya kalau hanya untuk seperti kayak gitu ya biasa dalam dunia sosmed kan. Menyerang seseorang dengan cara seperti ini, terus merekam bahasa seseorang. Itu pemerhati hukum tuh betul tuh mengatakan kalau merekam berarti yang terjadi itu kedua belah pihak. Antara yang bicara satu dengan satu, tinggal siapa yang menyebarkan itu. Kira-kira gitu ya. Pak Irjen, soal yang katanya warga NTT mau dipidanakan itu kan Densu juga sampai membuat saudaraku di NTT siapkan tempat paling depan buat gue. Misalnya NTT itu minta garda terdepan juga dari warga. Nggak usah bawa-bawa ke sana lah ya. Sudah saya katakan warga NTT itu hanya menerima uluran tangan dari siapapun. Mereka tidak tahu konstruksi hukum yang jelas gitu loh. Sekali lagi jangan dinodai warga-warga NTT dengan cara-cara seperti itu ya. Kalau sudah ulurkan mereka juga tidak mau tahu dari mana asalnya. Yang tahu itu adalah pemerintah setempat, dinas sosial setempat. Setelah saya tanyakan apa diketahui pemerintah daerah, tidak tahu. Jadi langsung masuk ke posko. Saya sebutkan poskonya ya. Posko Konga, Leola di sana juga. Ya, jumlahnya pun lengkap di sini. Tapi saya kan tidak mau publikasikan. Nanti Ya. nunggu aja. Nanti biar aja nanti audit yang datang. Apakah setara atau tidak, gitu ya. Ada pesan gak sih buat Gary dan Densu dari Pak Irjen? Mau pesan apa aja lagi semua sampaikan. It's enough. Capek saya kasih pesan. Om dilarang aja nggak mau, pergi pesan. Udah dilarang aja bandel. Kasih pesan lagi. Pesan-pesan segala. Untuk Tenovi dan Teknovi. Kepada Tenovi ini perlu. Ini kan situasi lagi kayak gini, nggak usah kebanyakan live lah. Kan udah berkali-kali saya bilang kebanyakan masuk, di komal-komal lagi masuk. Itu nanya sama dengan masukin badan ke jurang gitu loh. Ini kan situasi sedang mengejar Anda. Tolong dengarkan saya ngomong, sudah berkali-kali saya katakan jangan terlalu banyak main-main gitu dulu. Ini situasi belum kelar. Nanti kalau ngomong gini sambar lagi yang satu lagi dilemparkan, publikasikan. Ya tolonglah untuk Novi, kurangilah kayak gituan. Saya tahu memang itu pendaringan hidupmu, tapi kau jangan terpancing dengan situasi itu. Kadang-kadang kau selepas-lepas, dan tolong jangan kau publikasikan juga di YouTube itu. Saya kan baca kadang-kadang ya, oh gimana sih ini? Ya, saya kecewa juga gitu loh. Saya ngomong kecewa gitu. Harusnya dia meminimalkan ya serangan buat dia. Ini kan sekarang dari kata ke kata gitu loh. Akhirnya terjepit sendiri dia. Mungkin gitu kira-kira ya. Terakhir buat Agus. Ya. Pesan. Siapa lagi nih? Buat Agus. Bahasa drama gitu Pak. Ya. Ada sakit terus ya. Udah Agus, kamu jangan terlalu banyak drama lah gitu. Nah, berkali-kali saya bilang udah biar diurusin sama kuasa hukum, kok pulang aja ke Aceh sana, udah berhenti pusing. Bikin pusing, sudah orang lagi berkisruh, kau joget-joget, kau nyanyi-nyanyi lagi, Mau rekaman Pak katanya. rekaman lagi, aduh, minta ampun deh. Orang mukanya simpati jadi antipati gitu, termasuk saya antipati gitu. Saya nggak suka lihat dia. Kalau seandainya mau dipakai sama dia, masalah penggelapan, udahlah, laporkan saja. Tapi kita secara hukum nggak boleh menabiskan bahwa itu donasi untuk perobatan mata Agus. Ingat loh, itu harus bisa dibeda-bedakan, harus dipisahkan gitu ya. Tapi kalau lihat muka Agus tuh, aduh, menjengkelkan sekali, apalagi pakai tank top gitu kan. Dengan gayanya lagi, joget-joget lagi, aduh, minta ampun saya. Ini orang nutup tuh nggak tahu diri, udah mau ditolong kok masih bertingkah terus gitu.